Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa masara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga umatnya yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya senantiasa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga, meluruskan niat kita atas hadirnya kita di dalam majlis ta'lim ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita mengetahui bersama bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan suatu ibadah, dan ibadah tidak akan diterima kecuali mencakup dua hal atau memenuhi dua hal. Yang pertama yaitu adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mengingatkan salah satu perkataan ulama yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sohat niyatuhu. Tidak ada amalan yang sebanding dengan menuntut ilmu apabila niatnya benar. Namun tidak ada amalan yang sebanding dengan menuntut ilmu apabila niatnya itu benar. Mengapa? Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui siapa pencipta kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu alhamdulillah kita bisa mengetahui terkait rukun sholat, kemudian tata cara sholat. Dengan ilmu kita bisa mengetahui terkait zakat. Dengan ilmu kita mengetahui terkait puasa. Dengan ilmu kita mengetahui terkait haji, umroh dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya tak heran ketika Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita semua, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sohat niyatuhu. Tidak ada yang bisa sebanding dengan menuntut ilmu apabila niatnya itu benar. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga niat kita atas hadirnya kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah menuntut ilmu ini
Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang kedua, yaitu hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu terkait Islam, iman dan juga ihsan. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas rukun iman yang kedua. Nah, yaitu rukun iman terhadap apa Pak Jo? Nah, terhadap malaikat. Nah, ahsan barakallahu fiik. Nah, kita telah memasuki rukun iman yang kedua, yaitu adalah iman kepada malaikat. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rukun iman kepada malaikat daripada iman kepada kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya? Karena yang namanya malaikat itu adalah perkara gaib, sehingga itu didahulukan daripada iman terhadap kitab-kitab dan rasul-rasul, yang dimana kitab-kitab dan rasul-rasul itu bentuknya fisik. Nah, bisa kita ketahui dengan panca indera kita, sedangkan malaikat tidak bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan setelah iman kepada Allah, maka kita harus beriman kepada malaikat. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia itu susah untuk mengimani, mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Pada dasarnya manusia itu susah untuk mempercayai, mengimani hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Oleh karenanya setelah iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu terkait hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Nah, yang pertama tentunya yaitu adalah mengimani dengan nama-nama para malaikat. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah mengimani terkait tugas-tugas para malaikat. Pada minggu lalu kita menyebutkan yaitu adalah tugas dari ketiga malaikat. Yang pertama adalah Jibril yang menurunkan wahyu, kemudian yaitu adalah malaikat Mikail yaitu yang mengurus atau menurunkan hujan sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sang kakalang. Nah, kemudian ketiga malaikat inilah yang sering disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sedang sholat tahajud. Nah, di dalam doa beliau yang sangat panjang, beliau mengawali doanya ketika sholat tahajud, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail dan juga Israfil. Nah, kaitannya karena ketiga malaikat ini yaitu adalah berkaitan dengan kehidupan. Adapun malaikat Jibril berkaitan dengan kehidupan hati yang menurunkan wahyu. Sedangkan malaikat Mikail berkaitan dengan kehidupan bumi, yaitu menurunkan hujan sehingga bisa tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah malaikat Israfil yang berkaitan dengan meniupkan sangkakala yang menunjukkan awal mula kehidupan abadi, yaitu di akhirat. Kaitannya dengan sholat tahajud, karena tahajud itu merupakan kehidupan setelah kematian. Karena pada hakikatnya orang yang tidur itu sedang mati. Orang yang tidur pada hakikatnya sedang mati, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada minggu lalu kita menyebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am dan juga surat Az-Zumar yang menjelaskan ketika manusia itu tidur, ada yang rohnya dikembalikan sehingga bisa kembali bangun, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala rohnya tidak kembalikan, berarti meninggal dunia. 6. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita.
Kadzalika yajibul imanu bima li ba'dil malaikah min a'malin khassah. Nah, begitu juga kita wajib mengimani dengan sebagian malaikat yang memiliki tugas-tugas yang khusus. Nah, famasalan hunaka malaikah wadha'ifuhum an yaktubu a'malal ibad. Contoh, yaitu ada para malaikat yang dimana tugasnya mereka mencatat amalan-amalan hamba, ya, mencatat amalan-amalan manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, jadi dari ayat ini kita mengetahui ketika kita ngerasani orang itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, walaupun kita tidak bersuara di mulut. Apapun yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami lebih dekat kepada mereka daripada urat leher. It yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qaid, yaitu ketika dua malaikat yang sedang duduk dari sisi kanan dan juga dari sisi kiri. Apa yang dikerjakan oleh para dua malaikat tersebut? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut manusia kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sering kita mendengarkan bahwasannya raqib dan atid ini adalah nama dari malaikat. Nah, akan tetapi para ulama menjelaskan raqib dan atid itu bukan nama dari malaikat, akan tetapi sifat dari malaikat yang mencatat amalan hamba. Nah, jadi malaikat tersebut memiliki dua sifat. Yang pertama raqib. Apa itu raqib? Yaitu yang senantiasa mengawasi. Raqibun, senantiasa mengawasi. Selain raqib, para malaikat tersebut juga atidun, yaitu mencatat, senantiasa mencatat. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, raqib dan atid ini merupakan sifat dari malaikat yang mencatat amalan, bukan nama dari malaikat yang mencatat amalan seorang hamba. Nah, kemudian fahaulai muwakkaluna bi kitabati a'mali bani Adam. Nah, mereka para malaikat itu ditugaskan untuk menuliskan catatan amal bani Adam, yaitu manusia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian mendustakan yaitu hari pembalasan, hari kiamat. Wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya kami akan menjaga kalian kiraman katibin. Kiraman katibin yaitu para malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Nah, yaktubuna kulla qaulin yaquluhul insan. Nah, mereka para malaikat itu senantiasa mencatat seluruh amalan seorang hamba. Wa dhahirul ayah al-karimah annahum yaktubuna malil insan wa ma alaihi wa ma laysa lahu wa la alaih. Nah, jadi ada tiga hal yang harus kita pahami di sini. Apa saja yang dicatat oleh malaikat dari ucapan kita? Nah, karena pada dasarnya ucapan kita itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adalah ucapan yang mengandung kebaikan. Nah, ucapan yang mengandung kebaikan yaitu malil insan, maksudnya adalah ucapan yang mengandung kebaikan. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, wa ma alaih,
yaitu adalah ucapan kita yang mengandung keburukan. Kemudian yang ketiga, wa ma laisa lahu wala alaih. Maksudnya adalah ucapan yang biasa, tidak mengandung kebaikan atau keburukan. 6. Wajhu kauna hadha huwa adh-dhahir anna qawlahu azza wa jal min qawlin nakiratun fi siyaqin nafi muakkadah bimin fatufidul umum. Nah, apabila kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yaitu ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada suatu ucapan pun kecuali ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan juga mencatat. Nah, apabila kita melihat konteks ayatnya, itu memakai bentuk yang umum. Jadi seluruh perkataan itu akan dicatat oleh malaikat seluruhnya, baik yang perkataan baik, entah itu perkataan buruk, dan juga perkataan yang mubah. Mubah itu berarti tidak mengandung kebaikan dan juga tidak mengandung keburukan. Nah, jadi semua apa yang terucap dari lisan kita itu dicatat oleh para malaikat. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua perkataan tersebut itu akan ada hisabnya? Nah, apakah semua ucapan tersebut akan ada hisabnya? Nah, di sini disebutkan lakin ma laysa lahu wala alaih la yuhasabu alaih wa innama yuqalu innahu fatahu khairun katsir. Memang semua ucapan kita itu akan dicatat oleh para malaikat. Akan tetapi tidak semuanya itu akan dihisab. Yang akan dihisab itu adalah ucapan yang baik dan juga ucapan yang buruk. Sedangkan ucapan yang tidak mengandung konteks kebaikan ataupun keburukan maka tidak ada harganya, maka tidak akan dihisab. Nah, inilah yang membedakan antara yaumul hisab dan juga yaumul mizan. Apa perbedaan antara hari perhitungan dan juga hari timbangan, perhitungan amal seorang hamba? Yaumul hisab yaitu adalah hari di mana untuk menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Berarti kalau bahasa kita adalah untuk memverifikasi. Nah, untuk memverifikasi ini yang baik, ini yang buruk. Mengapa demikian? Karena tidak selamanya yang zahirnya itu baik ternyata nilainya baik. Contoh misal ada seseorang yang ibadah tetapi riya, zahirnya baik. Apakah akan dinilai sebagai amalan baik? Tentu tidak. Nah, jadi yaumul hisab yaitu untuk memverifikasi setiap amalan hamba yang baik dan juga yang buruk. Sehingga amalan ataupun ucapan yang tidak mengandung kebaikan atau keburukan itu tidak ada harganya. Maksudnya tidak akan dihisab, dimasukkan ke dalam timbangan. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa innama yuqalu innahu fatahu khairun katsir. Memang ucapan mubah yaitu yang tidak ada baik ataupun buruk itu memang tidak akan dihisab. Akan tetapi eman-eman kalau seseorang itu terlewat dari ucapan yang baik. Nah, jadi eman-eman kalau misalnya dia bahasanya kalau sama-sama ngomong mending ngomong yang mengandung kebaikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan yaitu kejadian yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya setiap ucapan seorang hamba itu akan dicatat oleh malaikat. Wa dzukira anna rajulan ghafara 'alal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pernah diceritakan ada seseorang yang dimana dia menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, salah satu dari 4 imam madhab. Yang pertama yaitu adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, ini biasanya madhabnya mereka itu paling banyak dipakai oleh orang-orang India, Pakistan, Bangladesh dan semisalnya.
Kemudian yang kedua yaitu adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dimana madhab beliau itu paling banyak, yaitu salah satunya di negeri kita tercinta Indonesia. Jadi paling banyak Indonesia itu menganut madhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir yaitu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang dimana banyak dipakai oleh orang-orang Arab, seperti hanya Saudi dan semisalnya. Nah, ada seseorang yang pernah menjenguk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dakhala alaihi wa huwa ya'innu minal waj'i. Nah, ketika orang tersebut berkunjung kepada Imam Ahmad, ternyata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu sedang merintih kesakitan. Nah, sedang merintih kesakitan. Nah, wallahu a'lam, mungkin setiap negara mungkin punya bahasanya tersendiri. Nah, kalau di Indonesia apa Pak Suhar? Aduh, ini kan mengeluh. Intinya lagi kesakitan. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ya Aba Abdillah, ta'innu wa qad qala Taus innal malaka yaktubu hatta aninil marid." Wahai Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad, engkau ini sedang merintih kesakitan. Padahal Taus, yaitu adalah salah satu ulama di kalangan tabi'in, yang dimana generasi setelah sahabat rahimahullah, Imam Taus menyebutkan, innal malaka yaktubu hatta aninil marid, sesungguhnya para malaikat itu akan mencatat semua perkataan seorang hamba, bahkan sampai suara kesakitan. Jadi kalau aduh itu pun juga akan dicatat oleh para malaikat. Nah, kemudian mendengar ucapan laki-laki tersebut, fa'amsakal imamu Ahmad rahimahullah ta'ala anil anin. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian diam dari rintihan kesakitan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin ini sedikit cerita karena membahas ini. Nah, seperti hanya wajar seorang manusia, misal ketika sakit bilang aduh ya. Nah, seperti saya beberapa kali sering diingatkan oleh anak saya, alhamdulillah. Misal saya kaki kejeduk pintu Pak Jo, kejeduk temboknya, aduh. Nah, kemudian anak saya, ya kok bilang aduh, astagfirullah. Nah, jadi istilahnya sama-sama ngomong, mending ngomongnya yang baik. Nah, astagfirullah. Nah, jadi mengingatkan kepada kita semua bahwasanya seorang anak itu pada hakikatnya itu tumbuh dalam fitrah. Nah, seorang anak pada hakikatnya tumbuh dalam keadaan fitrah. Nah, wa hadza min ta'zimi asaris salaf inda salaf. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal ini, yang dimana beliau menahan lisannya dari mengeluh kesakitan, mendengar ucapan dari seseorang yang menyebutkan perkataan Taus, itu menunjukkan kepada kita semua bahwasanya mereka, para ulama kita itu saling menghormati satu sama lain. Saling menghormati satu sama lain. Karena Imam Ahmad diingatkan dengan perkataan siapa? Taus rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama di kalangan tabi'in, sehingga dia sadar, sehingga menahan lisannya untuk menahan rasa sakit tersebut. Padahal itu mungkin wajar bagi seorang manusia mengeluarkan yaitu suara rasa sakit. Nah, kemudian wa minal malaika man hum muwakkaluna bisiyahah fil ardi yaltamisuna hilaqadz dzikri wal ilmi fa idza wajaduha jalasu. Dan di antara para malaikat ada mereka yang ditugaskan untuk berkelana, yaitu jalan-jalan. Tugasnya mereka jalan-jalan di bumi. Untuk apa? Untuk mencari majelis dzikir dan majelis ilmu. Apabila mereka dapati,
kemudian mereka duduk. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin tanpa kita sadari, insya Allah ada beberapa malaikat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk duduk bersama kita. Nah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana hadis ini merupakan hadis sahih karena disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tidak ada keraguan dalam kesahihan hadis tersebut. Nah, ini saya akan membacakan yang insya Allah banyak sekali faedah dalam hadis tersebut terkait tugas malaikat, salah satunya yaitu adalah berkelana mencari majelis zikir dan majelis ilmu. Nah, karena hadisnya sangat panjang, saya akan bacakan saja artinya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, mereka berseru, marilah kalian menuju kebutuhan kalian. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu dari mereka. Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Mereka berkata, mereka bertasbih memahasucikanmu, bertakbir mengagukanmu, bertahmid memujimu, dan memuliakanmu. Lalu Allah berkata, apakah mereka melihatku? Mereka menjawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah berkata, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah berkata, apakah mereka melihat surga? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, mereka pasti sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah berkata, lalu dari apa mereka meminta pelindungan? Mereka menjawab, dari api neraka. Allah berkata, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya. Kemudian Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah berkata, maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Salah satu malaikat pun berkata, nah kita perhatikan di akhir hadis ini merupakan ada kaitan dengan salah satu kisah yang pernah saya sampaikan. Salah satu malaikat pun berkata, namun di antara mereka ada si fulan, dan ia bukan bagian dari mereka. Ia datang hanya karena ada keperluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, mereka semua adalah teman duduk, dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Allahu Akbar. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis ini menjelaskan bahwasanya salah satu tugas malaikat yang mulia, yaitu Allah perintahkan untuk mengelilingi bumi ini untuk mencari majelis ilmu. Apabila ada majelis ilmu, mereka diperintahkan untuk duduk.
Dan kemudian faedah yang bisa kita ambil di sini, salah satu anjuran ketika bermajlis, mungkin di majelis ilmu dan semisalnya, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, seperti kita di sini duduk sambil mendengarkan kajian, maka tak lupa kita membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Karena di awal tadi paragrafnya disebutkan apa yang mereka lakukan, mereka bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oleh karenanya kita isi ketika kita mendengarkan kajian, tidak kosong pikiran kita, tapi kita perbanyak dengan zikir. Ini yang pertama. Kemudian anjuran yang kedua, ketika kita bermajelis ilmu, perbanyaklah doa meminta surga. Dan juga doa berlindung dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kita minta kepada Allah. Karena salah satu waktu mustajab yaitu ketika kita sedang bermajelis ilmu. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta surga kepada Engkau dan jagalah hamba dari siksa api neraka. Dan kemudian yang paling indahnya di bagian akhir hadisnya, ada seseorang yang disebutkan oleh para malaikat yang dia datang di masjid itu niatnya bukan untuk menuntut ilmu bermajlis, tetapi ada sebuah hajah, kebutuhan. Contoh misal ada saudara saya misal pengen minta misal kunci rumah. Nah, dia datang ke saya untuk minta kunci rumah, saya kasih, dan dia sadar kalau sebentar lagi mungkin akan masuk waktu isya. Lah, dia mungkin ya udahlah daripada pulang mending duduk sekalian di majelis ilmu nunggu waktu isya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara orang yang duduk bermajelis bersama dengan mereka. Jadi tidak ada kerugian sama sekali orang yang duduk di majelis ilmu. Dan sebelumnya di awal-awal pertemuan kita juga telah Ana tekankan, walaupun kita duduk di majelis ilmu, paham tidak paham itu mendapatkan berkah. Sebagaimana kisah yang pernah saya angkat, yaitu kalau kita perhatikan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di majelis-majelis setelah ba'da maghrib, itu banyak orang-orang luar yang duduk di majelisnya orang Indonesia. Nah, mereka dari India, Pakistan duduk, yang menceramai adalah ustadz dari Indonesia. Apakah mereka paham? Tidak. Tetapi setidaknya mereka paham bahwa duduknya mereka itu membawa keberkahan. Allahu Akbar. Jadi paham atau tidak paham pun itu sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai orang yang mungkin ketiduran di majelis ilmu pun, walaupun dia tidur tetapi dia duduk di majelis ilmu, tetap akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apalagi kalau orang yang benar-benar serius, istiqomah mendengarkan dan kemudian memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah, berapa besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa karena salah satu yaitu sunnah ketika bermajlis di sini disebutkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di Mushola Baitus Salam ini, kita berdoa kepada Allah semoga kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dan keluarga kita semua tanpa terkecuali dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.